Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Prita Aprilia di NIM 1261032121127 dari kelas HTN 3C. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai fikih siasah, mulai dari pengertian, kemudian ruang lingkup, objek, sampai ke politik dari fikih siasah itu sendiri. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai fikih siasah yang saya ambil dari salah satu buku yang telah saya baca, yakni buku fikih siasah karya Dr. Beni Ahmad Syaibani MSI. Nah, di dalam sini sudah lengkap teman-teman mengenai politik-politik fikih siasah, kemudian hukum-hukum Islam, dan sampai ke fikih siasah itu sendiri. Baik, untuk yang pertama yakni pengertian dari fikih siasah itu sendiri. Jadi, dari segi etimologis atau dari segi bahasa, fikih siasah ini terdiri dari dua kata, yakni fikih dan siasah. Jadi, pengertian fikih adalah sebuah pemahaman yang mana dimiliki oleh seorang ulama untuk memahami secara mendasar mengenai sebuah sumber hukum Islam, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kemudian pengertian dari siasah itu sendiri menurut dari buku ini, yakni jadi siasah ini merupakan sebuah politik, hukum-hukum politik. Jadi kalau disandingkan dengan fikih siasah itu merupakan sebuah pemikiran yang mendalam dari seorang ulama mengenai politik-politik ketatanegaraan. Nah, kemudian biasanya itu fikih itu diidentikan dan disandingkan dengan syariat. Nah, syariat di sini juga memiliki arti tersendiri, yakni syariat itu merupakan sebuah sumber atau tatanan kehidupan yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung, yang diturunkan kepada Nabi untuk disebarkan ke seluruh umat. Jadi perbedaan antara fikih kemudian fikih dan syariat itu bahwa fikih itu sebuah sumber hukum Islam yang didapat atau diperoleh dari pemahaman-pemahaman dan pemikiran-pemikiran dari para ulama atau fuqaha. Nah, kemudian kalau syariat itu merupakan sumber hukum yang berasal dari syara atau sumber hukum Islam dari Allah, yang mana syariat ini berisi mengenai peraturan-peraturan, larangan-larangan, dan perintah-perintah dari Allah. Nah, pengertian dari fikih dan syariah tadi sudah kita dengarkan bersama-sama. Nah, adapun perbedaan dari fikih dan syariah itu berasal dari konsepnya. Apabila syariat itu merupakan sebuah sumber hukum yang mana bersifat tekstual, yang tertulis di mana? Tertulis di dua sumber hukum Islam, yakni Al-Quran dan As-Sunnah, yang mana berisi tentang perintah-perintah dan aturan dari Allah. Nah, kemudian kalau fikih itu kan tadi pemahaman dari para ulama mengenai kajian-kajiannya dari ayat-ayat yang berupa tafsiran-tafsiran dari ayat Al-Quran, As-Sunnah, seperti itu. Kemudian dalam fikih itu juga dihasilkan sebuah kesepakatan dari para ulama untuk menciptakan sebuah rukun atau syarat. Misalnya ketentuan-ketentuan sholat itu para fuqaha itu memiliki pendapat tersendiri, walaupun dalam ayat Al-Quran itu terdapat hal yang sudah dijelaskan, namun para fuqaha itu berijtihad untuk meneliti lagi apakah ini sesuai dengan keadaan ataupun tidak. Dan dari pengertian fikih siasah tadi, yakni sebuah hal yang membicarakan tentang perundang-undangan hukum Islam, ya tentunya berupa politik-politik dan juga kekuasaan ketatanegaraan. Nah, apabila sebuah negara tidak memiliki hukum atau aturan, itu pastinya
tidak akan ada kehidupan yang mencerminkan keadilan, keharmonisan, dan juga kebahagiaan dalam suatu negara. Pasti akan banyak konflik karena tidak adanya sebuah hukum. Jadi baik hukum secara umum ataupun hukum Islam itu sangat diperlukan dalam suatu negara. Nah, setelah pengertian dari fikih siasah, kita akan mempelajari mengenai ruang objek atau objek kajian fikih siasah. Nah, objek kajian fikih siasah ini merupakan sebuah hal atau sesuatu yang dituju yang akan dikaji oleh fikih siasah. Yang pertama yakni objek kajian fikih siasah adalah siasah dusturiyah yang mempelajari hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyat di pihak lain, serta kelembagaan yang terdapat dalam masyarakat. Nah, ini merupakan sebuah yang dimaksud dari hubungan pemimpin dengan pihak-pihak lembaga itu merupakan hubungan antara pemimpin suatu negara yang mana berkuasa atas hukum tersebut, yang berwenang kepada lembaga-lembaga hukum. Kemudian setelah itu ada, dan untuk objek kajian fikih siasah yang kedua yakni berkaitan dengan sumber rujukan yang digunakan dalam berpolitik, yang dalam ajaran Islam acuan utamanya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Di luar dua sumber tersebut termasuk sumber-sumber ijtihadiyah. Jadi yang objek kajian yang kedua ini bersangkutan mengenai sumber rujukan hukum. Nah, kalau hukum Indonesia secara umum itu kan sumber hukum ada hukum formil dan hukum material. Namun pada sumber hukum Islam itu terdapat dua sumber hukum yang paling penting yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang lainnya seperti ijma, qiyas, urf, dan lain-lain itu merupakan hasil produk dari fikih. Nah, kemudian yang terakhir, objek kajian fikih siasah adalah berkaitan dengan perekonomian negara dan berbagai kebijakan pemerintah, hubungan dengan harta kekayaan, kepemilikan aset negara, pengelolaan perusahaan negara, dan seluruh hal yang menyangkut kebijakan ekonomi yang ditetapkan atas dasar political will pemimpin suatu masyarakat dan pemerintahan. Jadi di dalam suatu negara itu objek kajian hukumnya itu adalah salah satunya adalah perekonomian, karena di suatu negara itu apabila tidak ada suatu lembaga yang menangani tentang perekonomian, pasti tidak akan ada yang namanya kehidupan di negara. Begitu pula dengan hukum-hukum Islam. Ada contohnya adalah fikih muamalah yang mempelajari tentang keuangan dan lain-lain. Nah, setelah dari objek kajian fikih siasah, kita menginjak ke bagian nilai-nilai dasar fikih siasah, yang mana nilai-nilai dasar fikih siasah ini terdapat sebuah sistem kenegaraan, misalnya dari demokrasi di Indonesia, yang mana di demokrasi itu juga ada sangkut pautnya dengan hukum Islam atau fikih siasah sendiri. Jadi di Indonesia itu menganut sistem demokrasi Pancasila, yang mana di Indonesia itu kekuasaan penuh berada di tangan rakyat. Oleh karena itu biasanya disebutkan bahwa demokrasi itu diberikan sebuah kekuasaan dari, oleh, dan untuk rakyat, yang mana demokrasi ini memiliki asas kebebasan berpendapat dan keadilan sosial. Nah, kemudian asas-asas fikih siasah atau siasah syariah, hukum tata negara, yakni antara lain asas legalitas, yang mana asas legalitas ini merupakan sebuah tindakan administrasi negara yang harus memiliki dasar hukum
atau adanya peraturan tertulis yang melandasinya. Apabila sebuah hukum atau peraturan di dalam suatu daerah misalnya atau di negara tidak memiliki legalitas atau persetujuan dari pihak yang berwenang, misalnya lembaga hukum, maka tidak akan ada pengakuan dari hukum yang telah dibuat tersebut dan merupakan asas legalitas, asas pengakuan. Kemudian yang kedua, asas-asas umum pemerintah yang baik. Jadi keberlangsungan sebuah hukum di negara itu tergantung dari pemerintahan yang baik. Tidak ada politik yang buruk, tidak ada politik yang kotor. Adanya sistem politik yang tidak bisa sesuai dengan asas-asas Pancasila, yang mana politik tersebut dinodai atas oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kemudian asas yang selanjutnya adalah pada asas pemerintahan yang baik ini juga kita sangkutkan dengan sejarah kepemimpinan, sifat kepemimpinan pada zaman Nabi. Yakni terdapat 4 sifat kepemimpinan pada zaman Nabi, yaitu sidik, amanah, tabligh, fatonah. Nah, apabila seorang pemimpin tidak memiliki keempat sifat tersebut, maka tidak layak disebut pemimpin. Dan kita sebagai pada asas pemerintahan yang baik ini terdapat beberapa prinsip. Yang pertama, kedaulatan tertinggi di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena hukum murni itu adalah hukum Allah yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yakni prinsip keadilan. Yang mana Islam itu sangat menjunjung keadilan, dan hukum tidak akan berjalan apabila keadilan tidak dijalankan. Nah, kemudian prinsip persamaan. Nah, prinsip persamaan ini merupakan kesamaan seorang manusia di hadapan hukum, seperti pada konstitusi